Pada hari ini kita masuk di hari Tasu'ah, hari yang ke-9 di bulan Muharram. Tahun baru udah lewat 9 hari. Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan bahkan bersumpah dengan waktu, wal fajri walayalin asyar, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Di antara malam-malam 10 tersebut atau hari-hari yang 10 tersebut, selain daripada 10 hari malam terakhir di bulan Ramadan, 10 hari awal di bulan Dzulhijjah, bulan haji, termasuk juga 10 hari di bulan Muharram atau bulan Surah. Dan sekarang kita sudah berada di tanggal 10. Alhamdulillah, insyaallah kita bisa melaksanakan dan memuliakan serta mengistimewakan apa-apa yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sesuatu yang istimewa berkaitan dengan kehidupan kita, maka hendaknya kita mengistimewakan yang diberikan keistimewaan tersebut. Sering berulang kali saya sampaikan berkaitan istimewa itu spesial, yang spesial buat kita. Kalau urusan dunia ada yang spesial, ada yang istimewa, pasti kita mencari yang spesial dan istimewa tersebut supaya kita mendapatkan yang spesial dan istimewa. Misalkan punya pasangan yang spesial menurut pandangan kita, kemudian lagi buat anak-anak kita sekolah, cari sekolah pasti yang istimewa di kalangan masyarakat supaya anak-anak kita ke bawah istimewa. Itu urusan dunia. Apalagi misalkan jual beli juga, kita mencari yang istimewa dari mulai harinya, waktunya, jamnya. Misalnya ada diskon, berarti kan itu istimewa buat kita, spesial buat kita, supaya kita dapat harga murah, barang yang bagus gitu. Itu berkaitan dengan urusan dunia. Nah, ini Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan istimewa buat waktu-waktu kita, buat usia kita. Usia manusia umatnya Rasulullah SAW itu ma baina sitin wa sab'in, antara 60 dan 70 umurnya. Mudah-mudahan kita jadikan ma baina sab'in wa samanin, sebagaimana doanya para ulama sering berdoa, semoga kita jadikan umurnya antara 70 80. Ulama-ulama sekarang begitu banyakan ngedoa. Itu kan dikasih waktu yang pendek, tapi waktu yang pendek itu jadi istimewa. Makanya kalau dalam Islam itu ada irtibatul ibadah bil awqati syarifah, keterikatan atau keterkaitan ibadah dengan waktu-waktu yang mulia. Ibadahnya sama, sholat sama, subuh 2 rakaat, kemudian zuhur asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 3, doa misalnya, doanya sama, Rabbana atina fid dunya hasanah misalnya, atau yang lainnya, ibadah yang lainnya sama semuanya. Cuman ibadah itu bisa yang tadi yang sama tadi menjadi istimewa
menjadi spesial gara-gara dikaitkan dengan waktu yang istimewa. Nah, sekarang masuk waktu istimewa. Masuk waktu-waktu yang spesial. Kemarin kita puasa Senin Kemis, itu kan sama puasanya 13 jam atau 14 jam, jam 5 sampai jam 6. Kita 13 jam kita. Tapi kalau di hari-hari sekarang itu berbeda pahalanya. Itu yang disebut istimewa. Misalnya puasa hari Selasa, biasa aja, puasanya sama 12-13 jam. Tapi hari Senin jadi nilainya beda. Kemudian puasa hari Senin sama 12-13 jam. Tapi beda lagi menjadinya ketika puasanya di hari kemarin, puasa haji atau puasa hari pertama kemarin bulan Muharram, itu jadi istimewa. Jadi sesuatu yang biasa menjadi istimewa ketika dikaitkan dengan yang istimewa gitu. Misalnya kita borongan jual apa gitu ya, barangnya kita ada jelek-jelek sedikit karena barang yang di atas yang bagus, akhirnya yang jeleknya ke bawah bagus begitu. Oleh karenanya irtibatul ibadah bil awqatis syarifah sangat penting buat kita, keterkaitan ibadah yang kita lakukan dengan waktu yang mulia. Misalnya kata Nabi, man shoma akhira yaumi min dzilhijjah wa awwala yaumin minal muharram ja'alahullahu ta'ala lahu kafarata khamsina sanah. Puasa Kamis kemarin nih. Kamis kemarin kan tanggal 30 Dzulhijjah. Hari Jumatnya tanggal 1 Muharram. Kata Nabi, barang siapa yang puasa akhir bulan haji, kemudian disambung lagi dia puasa di awal bulan Muharram. Tadinya puasa biasa Kamis sama Jumat, tapi bertepatan dengan akhir bulan haji sama awal bulan Muharram, kata Nabi SAW, lahu kafarata khamsina sanah, maka baginya sebagai penghapus 50 tahun kesalahannya. Alhamdulillah yang puasa kemarin, apalagi yang puasa sekarang, puasa bulan haji, bulan Muharram ini beda dengan puasa Senin, puasa Kemis, ama di bulan-bulan selain Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab. Misalnya kita puasa nanti bulan Safar, lain lagi tuh. Kalau Muharram kayak Muharram, bulan haji, bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Rajab. Siapa orang yang puasa wa shauma yaumin, dan puasa sehari aja minal Muharram, di bulan Muharram sekarang nih. Kemarin tanggal 1 belum puasa, tanggal 2 belum, tanggal 3 beda. Lo dapat sekarang nih paling enggak tanggal 9 Tasu'ah, beda pahalanya. Bisaumi salasina yauman, diganjarnya pahalanya pahala 30 hari. Puasanya sehari tapi dapat pahalanya 30 hari. Ya sama, jadi puasa sebulan. Kalau kita bisa puasa tanggal 1 sampai tanggal 10 Muharram, besok Asyura, Masya Allah kita dapat berapa? 300 hari, sama juga puasa setahun, itu pahalanya.
Jadi yang paling utama itu adalah ibadah di bulan ini adalah paling utamanya adalah puasa. Afdalu shaum ba'da Ramadan shaumil Muharram. Paling utama puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Udah tanggal 9 sekarang, hari Tasyu'ah, hari yang ke-9. Mudah-mudahan kita bisa menjaga puasa ini sampai entar, dan besok itu kita masuk Asyura. Mudah-mudahan kita juga bisa memuliakan, mengistimewakan dari hari Asyura itu. Ini besok hari Asyuranya tanggal 10-nya hari Ahad. Ya. Apa sih yang kita cari sekarang? Jadi nggak ngaji fikih dulu supaya kita besok dapat fadilah. Ya mana aja nih, banyak amalan kalau di WhatsApp saya udah bikin saluran tuh, namanya saluran Ma'had Darul Futuh. Bisa diikutin di situ. Tercatat amalan-amalan besok gitu, supaya kita jangan sampai waktu yang istimewa ini kita anggap biasa. Berarti kan minggu besok mah hari Minggunya hari Minggu istimewa, beda sama minggu yang kemarin, beda lagi minggu yang akan datang gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu ma yatlubu fi Asyura, menjelaskan tentang apa yang dicari, yang didapat dari Asyura tersebut. Ini diambil dari kitab Kanzun Najah wa Surur li Syekh Abdul Hamid Kudus Al-Makki Asy-Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna minal matlub fi yaumi Asyura ihya'a lailatihi. Di antara yang kita cari, yang kita dapetin dari hari Asyura, yaitu ihya'a lailatihi, menghidupkan malamnya. Berarti malam Asyura itu malam entar. Kalau film mah serem kan ya, malam satu suro katanya, susana ya. Jadi pada takutan ya, padahal itu malam ihya'ul lailah, untuk kita menghidupkan malam. Fahuwa min a'dhami ma hatha alaihi syari, dan itu termasuk apa yang diagungkan untuk diperintahkan memanfaatkan waktu secara syariat. Fiha minal imdadat ar-rabbaniyah wal fuyudatil ihsaniyah wala siyama bi qiraatil Qur'an aw sima'ihi wa bima warada minal ad'iyah wal adhkar. Jadi menghidupannya dengan kita menjadi rutin, kewajiban kita mah kita kerjakan maghrib isanya sampai subuhnya, ditambah lagi dengan zikir. Zikir yang paling utama selain zikiran la ilaha illallah adalah membaca Al-Qur'an. Kita baca Quran. Selain zikir yang warid yang menjadi aurat kita, misalnya kita baca zikir ratib, biasa kita baca zikir sholawat, itu kita biasain dah, terusin. Ditambah lagi baca Qur'annya, barang 1 surah, 2 surah, barang sejuz 2 juz, habis maghrib ke isya gitu, sebelum tidur kita. Atau paling enggak kita mendengar lantunan bacaan Al-Qur'an. Kita mah enggak bisa anak kita, cucu kita suruh baca. Neng, coba baca Al-Qur'an, emak pengen dengar.
juz amma lah, baca kita yang dengerin neneknya gitu, biar anaknya cucunya baca gitu, jangan sampai enggak. Wa bima warada minal adiyah, atau doa apa aja dah, doa yang biasa kita munajatkan, atau yang doa spesial sekarang nih ngedoain apa, wal adkar, dan zikir-zikir yang lain. Misalnya biasa kita enggak tahlil, kita baca tahlil. Biasa kita enggak ratib, kita baca ratib. Baca tahlil, baca ratib kan enggak mesti manggil orang, enggak mesti ngadain acara. Kita juga sendiri bisa, keluarga bareng sama keluarga bisa. Ini malam 10 Asyura sekarang nih, ayo pada kumpul. Iya, daripada kita nonton apa tuh Indosiar dangdutan. Iya, kita baca tahlil dulu, baca Quran. Kan itu ada tahlil, ada Qurannya. Siapa di antara keluarga kita bisa mimpinnya. Wa minal matlub, dan dari apa yang bisa kita cari juga gapai untuk kemuliaan Asyura, yaitu sebagaimana Imam Dairabi dalam kitabnya anna man qara'a lailata Asyura ba'da isbaghil wudu wa salatu rak'atain ayatul kursi salasami'ata wasinina marrah. Kata Imam Dairabi dalam kitabnya, siapa orang yang dia baca malam Asyura, berarti entar baca apa? Baca ayat kursi. Kapan itu? Setelah dia sempurna wudunya dalam keadaan suci. Kemudian habis dia sholat 2 rakaat. Sholatnya enggak disebut sholat Asyura, enggak. Sholatnya sholat sunnah mutlak. 2 rakaat. Mau baca kulhu, mau baca kuliah, enggak apa-apa, 2 rakaat. Habis itu baca ayat kursi. Berapa baca ayat kursinya? Sama kemarin, lagi awal tahun, yaitu 360. Bacanya 360. Sebentar. Kalau kita ngedutron terus mah baca ya khusyuk gitu, nggak ada yang ngegangguin. Walaupun boleh bacanya sambil kita nyender, sambil kita duduk nonton TV, sambil ngapain ngerjain kerjaan kita, boleh aja. Kalau kita khusyuk paling enggak sampai 1 jam enggak kita baca ayat kursi tersebut 360 kali. Ayat kursinya sama dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma bis samawati wa ma fil ardi, man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi, ya'lamu baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terus kayak begitu bacanya. Ya, kalau 10 menit bisa 50 atau 100, ya nggak sampai setengah jam, ya sejam nggak sampai itu. Apalagi yang diajarin sama Imam Dairabi, yaitu bacanya menghadap kiblat dengan bismillah kama fi awwalikul yaumin. Wa huwa mustaqbilal kiblah, menghadap kiblat. Jasin ala rukbataihi, dia duduk di duduknya kayak tahiyat gitu. Tsumma ba'dal faragh minal adil madhkur, setelah selesai baca 390, baca kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un, yaitu surah Yunus ayat 45. Itu bacanya samanin wa arba'in, yaitu 48 kali.
Mulai ntar malam banyak fadilah. Ini sengaja supaya disampaikan, Al-Fakir sendiri bisa mengingatkannya supaya bisa mengamalkannya. Habis itu baru dah ditutup dengan doa apa yang dipengeninnya, yang dimaunya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu entar malamnya tuh. Amalan entar malamnya, salat 2 rakaat, wudu yang rapi, kemudian salat 2 rakaat yang rapi. Kalau bisa kita khususkan barang sejam mah kita baca ayat kursi sampai 360 kali. Ditutup qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu, surah Yunus ayat 45 misalnya. Itu sebanyak 48 kali. Habis itu ngedoa dah, apa yang kita pengenin diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Besoknya siangnya wa minal matlub fi yaumihi, dan apa yang kita cari besok nih, kita gapai dengan apa? Ayyaf'ala ma saha mimma sayati minal hisal wa qad adadaha ba'duhum asyru hisal. Besok 10 Muharramnya apa aja nih? Ada paling enggak ada 10 sampai 12. Ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 12 amalan. Itu ada di dalam Nazoman dikatakan fi yaumi asyura asrut tattasil bihasnatani walaha fadlun tuqil sum salli zur aliman ud waqtahil wa ra'sal yatim imsah li sadaqi waqtasil ila akhirih. Ada 10 atau 12. Yang pertama besok, amalan besok Salatnya enggak ada salat Asyura, enggak ada salat daf'il bala, enggak ada. Pokoknya selain salat yang sunnah yang warid, yang berlaku, misalkan kalau sunnah yang berlaku salat hajat. Ini kita udah lama nggak pada nih ngadain sholat sunnah hajat udunya, atau sholat sunnah tasbih paginya sambil duha. Kemudian kalau nggak itu semua paling nggak 2 rakaat sholat sunnah mutlak. Usolli sunnatan rakaataini lillahi ta'ala. Sholat tuh jangan lupa besok pagi. Kemudian puasa jangan lupa. Kalau tasuah sekarang nggak dapat, paling enggak besok, yaitu puasa Asyura. Puasa Asyura mendapatkan ampunan pahala 1 tahun. 10 Asyura besok. Berarti dosa-dosa kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sholatnya lalai, yang auratnya masih kebuka, yang ada salah-salah khilaf dengan Allah, itu kehapus sama besok setahun gitu. Puasa besok, ada Nabi SAW itu membiasakan dan tidak meninggalkan setelah Ramadan itu puasa 10 Muharram. Jangan enggak puasa. Sekarang makan waktu kayak sebentar. Ya, 12 jam, 13 jam mah udah enggak kerasa sekarang mah. Apalagi adem kayak begini, puasa ge enggak bikin susah, enggak bikin payah kita. Ya, apalagi lagi liburan kayak begini ya, sekolah belum masuk gitu. Kita enggak nganter anak cucu kita di rumah aja, udah besok Minggu kita niatin puasa. Nawaitu shaumi yauma Asyura, saya niat puasa hari Asyura. Pahalanya apa? Diampunin dosa kita setahun.
Tuh, kita puasa besok. 2 tuh amalan. Baru ya, yang ketiga wasilaturrahim. Silaturrahim dah. Silaturrahim siapa aja. Silaturrahim adalah pada hakikatnya menyambung yang sudah lama terputus daripada kerabat rahim kita, maksudnya rahim kita atau kerabat daripada saudara famili kita, supaya itu terjaga, tapi dengan menjaga aturan syariat dalam silaturahim, supaya silaturahimnya enggak campur aduk dengan maksiat. Misalnya silaturahim sama ipar, berarti kan enggak boleh salaman, udah. Silaturahim sama itu aja sama ipar, berarti kan adik kita atau kakak kita, ya dekat banget. Apalagi dari keluarganya ipar lagi atau sepupu lagi gitu, kecuali yang menjadi keponakan kita masih menjadi mahram buat kita. Kebanyakan silaturahim yang salah kaprah gitu. Pak Ustadz, enggak begitu-gitu juga atau agama mah, jangan kaku katanya. Silaturahim saya mah udah enggak ada rasa pisan sama ipar, lah kagak bisa, tetap aja kagak ada rasa ge, iya anggap saudara ge, anggap adik ge. Jadi dalam agama itu enggak ada istilah nganggap gitu. Iya, kalau haram ya haram dia, misalnya jabatan tangan, bersentuhan enggak boleh. Banyak kan kayak begitu. Ya, kalau kita kan lihatnya lebaran ya. Lebaran sama saudara yang jauh jarang ketemu, akhirnya cipika-cipiki laki perempuan, padahal itu enggak boleh ya. Sama saudara yang dekat aja ipar kita kagak boleh, apalagi sama jauh-jauh gitu. Walaupun enggak ada rasa gitu. Jadi dalam agama itu enggak disebut dah anggap, "Tat, saya mudah nganggap adik sama dia." Lah kagak bisa. Dia makan murid saya, dia anggap murid anak, nggak bisa, tetap murid kita tetap murid gitu. Ya kan kebanyakan kita apalagi yang ngajar udah yang balik, ngajar SMP, ngajar SMK gitu. Kita harus tegas gitu. Loh ibu nggak boleh ini. Lah iya, kamu kan udah balik, tetap aja. Ini kan banyak dicontohkan juga, kita sayang sama kiai-kiai kita. Bahkan kalau kiai yang hati-hati, silakan salaman tapi dia pakai sorban gitu kan, tangannya ditutupin sorban ya, dia nggak bersentuhan. Walaupun lebih bagusnya lagi udah nggak bersalaman. Nggak bersalamannya ini bukan berarti tidak menghormati, tidak hormat, tidak menyayangi daripada kiai yang kita hormatin dan kita sayangin itu. Gitu. Cukup dengan hati, namanya dikenalnya bil qulub. Kalau istilah para habaib kan dikenal pada bil qulub aja gitu. Enggak salaman juga, enggak ngapa-ngapa gitu. Bil qulub. Kalau sekarang kan banyak nih istilahnya megang dada gitu. Itu dulu mah diajarin bil qulub namanya, dengan hati. Ini silaturahim yang banyak akhirnya bercampur dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedekah yang keempat, berarti salat, puasa, silaturahim, sedekah. Yang keempat sedekah. Besok mah beda sedekahnya sama sedekah sekarang, sedekah gitu ya. Sedekah besok nilainya berbeda dengan kita ngasih kepada, ya sedekah mah bil khusus kepada yang membutuhkan tentunya. Tapi sedekah itu kan memberi, intinya apa? Idkhalus surur ala qalbil mu'min, memasukkan, memberikan kegembiraan terhadap hati saudara kita muslim, mukmin gitu.
Misalnya sama tetangga kita, saya mah sekarang mau masaknya rada enakan. Berarti kan dia nganterin tuh, seneng yang dikasihnya. Dia yang dikasih lagi, ngebalas lagi, saya juga pengen ngasih lagi. Gitu namanya sedekah gitu. Apalagi sedekah kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Besok itu lebih utama. 4. Yang kelima, iktisal, mandi itu. Mandinya kayak mandi janabah, kayak mandi ngangkat hadas gitu. Dan ya namanya mandi ibadah gitu ya. Nawaitul ghusla sunnatan lillahi ta'ala. Jangan disebutin dah saya mandi hari Asyura, enggak. Saya mandi sunnah karena Allah, tapi mandi ibadah. Mandi ibadah itu adalah mandi yang rukunnya cuma 2. Niat sama takmimul ma, yaitu meratakan air ke seluruh badan. Kemudian yang ke-6 berarti al-iktihal, pakai celak ya. Laki-laki sama pakai celak ya, sifat mata. Bagusnya mah dari ismit, yang bubuk, yang serbuk ya. Kalau nggak biasa pakai yang serbuk, ya pakai yang pensil ya. Kalau udah pakai serbuk mah biasa. Akhirnya itu untuk mencerdaskan dan penglihatan kita lebih jernih. Iktihal besok mah sunnah tuh. Kalau Nabi SAW dari lahir udah iktihal, udah dalam keadaan bercelak. Yang ke 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ziaratul alim. Besok ziarah kepada orang alim. Maksudnya berkunjung kepada guru kita nih, udah lama banget guru kita masih ada itu. Bu guru ini, ustazah ini masih ada, udah lama banget ya. Saya pengen ketemu. Nah besok gilirannya ziarah kepada orang alim, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Bil khusus yang masih hidup nih, guru-guru kita siapa, kita datang ziarah. Kemudian yang selanjutnya ke-8, iyadatul marid, menjenguk orang sakit ya, menjenguk orang sakit. Kalau besok ada yang sakit nih, siapa saudara kita sakit, kagak, saya pengen dapat kemuliaan Asyura, main ke rumah sakit berkunjung ke rumah sakit. Apa ini? Kagaknya, saya mau pengen dapat fadilah keutamaan Asyura, datang ke rumah sakit berkunjung. Lah nggak ada yang kenal siapa geda, kita kunjungi, kita doain mudah-mudahan sehat ya. Yang selanjutnya berapa? Mashu ra'sil yatim, mashu ra'sul yatim, mengusap kepala anak yatim. Nah besok tuh bukan ngusap doang ya, iya. Tapi seandainya ngusap aja udah dapat keutamaan Asyura besok mah. Lah iya, paling enggak kita usap, kemudian ada selembar 2 lembar mah. Ini kan mengusap kepala anak yatim. Ini kita apa mau ngadain besok atau bagaimana? Gitu. Misalnya besok ngadain, kita dapat fadilah Asyuranya. Seandainya kita ngadain hari yang lain, ya dapat fadilahnya menyantuni anak yatim, tapi tidak mendapatkan fadilah hari Asyuranya gitu. Kalau ngadain besok pas mendapatkan fadilah keutamaan Asyura.
Yang selanjutnya tawassu'ati 'alal iyal, memberikan keluasan terhadap keluarga. Iya, berarti kan memberikan sesuatu yang lebih istimewa pada keluarga. Justru besok ini yang disebut hari keluarga. Jadi bisa ini menjadikan hari keluarga Muslim gitu. Besok tuh yang biasa pas lagi hari Minggu, ya hari Ahad nggak pada kemana-mana, spesial buat keluarga. Khususnya misalkan kaum bapak ngasih belanjanya lebih, berarti kan gitu. Orang tua ibu berarti makanannya masak yang lebih enak gitu, karena dibiayain sama suaminya, ngasih uang belanja yang lebih, yang enak gitu. Atau nggak masak, ngajak emak bapaknya, mak yuk kita makan ke sono gitu. Lah iya ya, besok itu hari keluarga, pas banget hari Minggu lagi. Iya. Iya, besok kan puasa. Berarti sore. Iya. Spesial udah mesen tuh ya, Bu. Udah mesen udah. Online kadang mah udah. Iya, makanan kesukaan mak apa nih? Wah, udah pesenin gitu. Kata G. Nah. Yang selanjutnya taklimul adhafir, gunting kuku, potong kuku jangan lupa. Yang sunnahnya kan Senin sama Kemis atau Jumat gitu. Senin, Kemis lalu Jumat. Ini ya 3 hari ini kalau motong kuku itu melampaukan rezeki ya, melapangkan rezeki. Ada hari-hari yang memang nggak boleh kita potong kuku, yang mengakibatkan tiba-tiba sakit perut, enek perut itu dari proses kita potong kuku aja. Jadi Islam mengajarkan sampai ke potong kuku gitu. Jadi jangan sembarangan istilahnya kuku cuman sekedar kita gigit-gigit aja, kita pocel-pocel begini. Ada hari-hari tertentu. Dan tata caranya misal dari telunjuk kanan, jari tengah, jari manis, kelingking, kemudian kelingking kiri, jari manis kiri, kemudian jari tengah, jari telunjuk, jempol, ketemu ujungnya jempol, supaya dapat pahala sesuai dengan ajaran sunnah Rasulullah SAW. Kelihatannya sepele, gitu, tapi pada hakikatnya itu manfaat buat kita. Yang terakhir, wa qira'atu suratil ikhlas, membaca surah al-ikhlas berapa? Alfa marrah, yaitu 1000 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 1000 kali kita baca. Mau meniran nih saya. Kita potong dah ya. Setelah habis subuh 100, duha 100, entar johor 100 gitu, asar 100 gitu. Dapat enggak 1000? 500 baru ya. Iya, paling enggak 200 dah, 200. Iya. 205 waktu dari subuh terus duha, johor, asar, pas maghrib dah. Itu jadi 500, 200. Itu amalan yang kita baca, yang kita lakukan. Ditambah lagi ada doa-doanya ya. Nah itu kalau kita besok bikin acara jadi dapat fadilah ya. Terus fadilah yang baca doa biasa kita baca subhanallah mil'ul mizan, itu kan diajarkan sama guru-guru kita. Itu besok itu kita bacanya.
Iya, seharusnya ini pas kemarin 1 Muharram teh udah rencanain buat hari Minggu kita. Gitu. Di MTDF juga nggak ada santunan, cuman zikir-zikir biasa baca kan Minggu pagi sekalian baca burdah, baca tambahan zikir Asyura, berarti kan gitu. Kalau yang mengikut zikir-zikir berarti itu bareng nanti di MTDF gitu. Setiap hari Minggunya pas kemarin hari, misalkan yang doa kita baca subhanallahi mil al mizan wa muntahal ilmi wa mablagir ra wa zinatal arsy, dan itu kita baca. Tuh, jadi besok itu waktu yang istimewa, jangan sampai kita lalaikan dan abaikan begitu saja tanpa nggak ada greget kita dalam ibadah kita. Insyaallah mudah-mudahan kita dapat keberkahan Asyura. Banyak doanya ya, udah di-share tuh di saluran Darul Futuh, dari doa yang dibaca, zikirnya, zikir hasbunallahu wa ni'mal wakil itu kan dibaca berapa? 70 kali. Ya, itu kan besok tuh. Ya. Kita zikir-zikir yang lainnya. Itu tentang hari Asyura besok. Kenapa sih kita muliakan itu hari Asyura itu? Atau ada yang dikenal dengan bubur Asyura ya, itu kan bubur Asyura itu kan kalau kisahnya dalam kitab, kalau nggak salah kitab Bughyatul Murtarsyidin, itu kisah awalnya adalah 10 Asyura itu kan banyak tuh daripada musibah-musibah yang diberikan keselamatan sama Allah terhadap para nabi-nabi kita. Terhadap Nabiullah Nuh misalnya, Nabiullah Nuh diselamatkan daripada banjir bandang dan selamat tuh di bahtera Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh bertanya kepada para umatnya, coba makanan apa yang tersisa? Kemudian umatnya ada yang bilang ini, ada yang kacang, ada yang beras, ada yang pokoknya bebijian. Kemudian udah dikumpul semua, kumpulkan, Nabi Nuh menyampaikan, coba masak sekarang. Itu masak yang pertama di muka bumi itu adalah Nabi Nuh. Jadi mencampur semua bebijian daripada sisa-sisa makanan yang terbawa di bahteranya Nabiullah Nuh alaihissalam. Itu akhirnya dikenallah di masyarakat itu bubur Asyura. Jadi asal usulnya ada, memang sesuai dengan kajian Islam gitu. Sejarah Islamnya seperti itu. Jadi besok itu kita mohon keberkahan daripada Asyura, Allah memberikan keselamatan dan terbukanya pintu-pintu keberkahan sebagaimana yang pernah dialami sama nabi-nabi terdahulu. Misalnya Nabi Nabi Daud, Nabi Yakub, itu hari Asyura diampuninya. Kemudian kesusahan daripada Nabi Ayub diselamatkan, dibukakan pintu kemudahannya hari Asyura. Kemudian doanya Nabi Musa dan Nabi Harun
itu diijabah hari Asyura. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW itu juga ruh pertama kali diciptakan hari Asyura. Kemudian banyak yang berkaitan dengan keselamatan yang diberikan kepada para nabi-nabi kita itu pada hari Asyura. Jadi hari Asyura itu adalah hari keselamatan buat para dan kemustajaban dari doa-doa yang kita panjatkan, supaya mudah-mudahan kita juga dapat fadilah hari Asyura tersebut gitu. Jadi itu saja berkaitan dengan hari Asyura yang besok pas kita bisa laksanakan baik secara pribadi-pribadi maupun secara berjamaah, dengan mulai daripada doa dan munajatnya, atau mengusap kepala anak yatimnya, ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya yang menjadi kesunahan atau amalan-amalan yang mustajab yang dilakukan para ulama-ulama salafus soleh kita pada hari Asyura, sebagaimana yang termaktub dalam kitab Kanzun Nazah was-Surur lil Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali bin Abdul Qadir Qudus Al-Makki Al-Asyafi'i. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikianlah majlis yang dapat Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan amalan-amalan daripada keutamaan hari Asyura tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin.